Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahila Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik. Ini merupakan salah satu tugas kuliah saya, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Terdapat dua kata. Yang pertama itu administrasi dan peserta didik. Ditinjau dari pengertiannya, administrasi yaitu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, itu ada proses administrasi peserta didik. Yang pertama, ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Tahapan di mana pihak sekolah menentukan atau menetapkan kapasitas berapa akan diterimanya siswa baru atau peserta didik baru. Yang kedua, itu orientasi peserta didik baru. Proses di mana peserta didik akan melakukan suatu kegiatan yang dengan tujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah atau lebih dikenal dengan PLS. Selanjutnya itu ada bimbingan dan konseling, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Ini bertujuan agar tumbuhnya jiwa disiplin pada peserta didik. Yang kelima itu ada pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Selanjutnya, pengelolaan kelas seperti posisi atau tempat belajar yang akan digunakan oleh peserta didik. Dan yang ketujuh itu pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang akan digunakan. Dan yang terakhir itu kenaikan kelas dan EPTA, proses di mana peserta didik mengeluarkan seluruh kemampuannya selama belajar di sekolah. Ini lebih dikenal dengan evaluasi atau ujian akhir semester. Subbab berikutnya itu ada instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi terbagi dua, secara manual dan elektronik. Manual itu terdiri dari buku induk siswa, buku kleper, daftar presentase, daftar mutasi, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku leger, dan buku lapor. Yang kedua itu elektronik, terdiri atas buku induk siswa, buku kleper mutasi, buku catatan, dan daftar nilai. Di saat sekarang ini, instrumen administrasi yang digunakan oleh tenaga pendidik itu adalah instrumen elektronik, dikarenakan instrumen elektronik mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, lebih cepat, lebih teliti, kapasitas lebih besar, kemampuan untuk mengulang data, mudah mengupdate data, dan mempermudah untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya itu ada peranan guru dalam administrasi peserta didik. Guru sangat terlibat dalam administrasi peserta didik ini. Peranan guru yang pertama itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, pengelolaan kelas. Dan yang terakhir itu kenaikan kelas dan EPTA. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.